Ibu yang saya hormati, para salafus soleh juga Pak Ibu ya. Ini kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, beliau punya kitab yaitu Silsilah Al-Adab Al-Islamiyah, Ensiklopedia Adab Islami. Beliau juga menyebutkan candanya para sahabat-sahabat Nabi, Pak. Sahabat juga bercanda, ya. Tabiin, ulama-ulama salafus soleh yang agung-agung, yang hebat-hebat juga bercanda. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Dia mengatakan, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatamazahuna hatta yatabadahuna bil bitikh. Fa idza hazabahum amrun kanu hum rijal." Ya. Bakar bin Abdullah Al-Muzani dia menceritakan, sahabat-sahabat Nabi itu juga kadang-kadang bercanda, Pak. Yatamazahun, bercanda. Sampai kadang-kadang lempar-lemparan kulit bitih, kulit semangka. Sampai mereka bercandanya itu sambil lempar-lemparan kulit semangka. Ya kita husnudzon, Pak ya. Bukan kulit sing gede terus dilempar terus menyakiti, tidak. Artinya saling bergurau, saling bercanda sampai mereka lempar-lemparan kulit bitih semangka. Tapi Pak, faida hazabahum amrun kanuhum rijal. Tapi ketika sedang ngurusi sesuatu yang serius, Pak, kalau serius betul-betul mereka adalah laki-laki sejati. Kalau ngurusi perkara umat, perkara serius, hum rijal, mereka adalah laki-laki sejati. Ya. Kalau urusannya serius, tidak ada canda. Tapi kalau lagi sedang refreshing, sedang selo dan lain sebagainya, kadang-kadang mereka sempatkan untuk bergurau satu sama lain dengan lempar-lemparan kulit semangka. Nah, ini juga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Nakhai, Pak, yaitu seorang tabi'in namanya Imam Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan, ya, beliau ditanya, hal kana ashabun nabi yadhakun, kira-kira sahabat Nabi, dia kan tabi'in, Pak ya, dia tahu sahabat banyak. Kira-kira sahabat-sahabat Nabi itu yo ketawa, yo bergurau, yo bercanda, ataukah mereka serius terus? Imam Ibrahim An-Nakhai menjawab, qala na'am wal imanu fi qulubihim kal jibalir rawasi. Ya, kadang-kadang ya ketawa-ketawa, bercanda-canda sama yang lain, tapi ketahuilah iman dalam hati mereka seperti kokohnya iman dalam hati mereka seperti kokohnya gunung yang kokoh. Tapi iman dalam hati mereka sangat kokoh seperti gunung. Kemudian Bapak yang saya hormati, Imam Ibnu Umar, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia juga memuji, Pak ya, seseorang jika di keluarganya itu cerah, ya seperti anak kecil lah gitu, main, ya bercanda sama anaknya, sama keluarganya. Tapi ketika keluar urusan mencari nafkah, urusan penting, mereka serius. Itu yang disenangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga beliau mengatakan, inni la yu'jibuni ayyakuna ar-rajulu fi ahlihi mislas sabi fa idza urida minhu hajatan wajada rajulan. Saya itu senang melihat rakyatku, ya, kalau dia di rumah bersama keluarganya seperti anak kecil, ya ceria, ya bercanda dengan anaknya gitu kan, Pak. Anak kecil itu kan memang harus ada candanya anak kecil itu, gitu. Tapi ketika dia sudah diminta untuk melaksanakan urusan-urusan yang penting, wajada rijalan, wajada rajulan, dia adalah laki-laki sejati, pantang mundur, pantang menyerah, ulet itu kalau urusan yang
serius. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, sahabat Umar juga pernah dia Pak mencandai orang. Ada orang Arab Badui masuk Masjid Nabawi, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat itu sholatnya itu Masya Allah Pak, cepet banget. Setelah selesai sholat 2 rakaat cepet, doanya luar biasa Pak, nggak cocok sama sholat 2 rakaat yang cuma segitu, cepet gitu. Orang Arab Badui setelah sholat cepat 2 rakaat bilang, Allahumma zawwijni bi khuril ain. Ya Allah, nanti ketika di surga nikahkanlah aku dengan bidadari. Umar bin Khattab dengar kayak gitu kan aneh Pak. Sholatnya cuma kayak gitu tapi doanya minta diberi bidadari di surga. Akhirnya sahabat Umar langsung nyamperin Pak, nyamperin. Asak tan nakda wa a'dham tal khidbata khatab tal khurul ain wa ma huwal muqabil salatun sari'atun bila tumakninah katanya. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan itu jual beli yang nggak cocok itu katanya. Jual beli yang nggak cocok, harganya murah ya, tapi barang yang akan kamu beli terlalu mahal. Kamu ingin membeli bidadari besok di surga, tapi harganya adalah dengan sholat cepat tanpa tumak ninah. Nah, itu yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menyempatkan Pak ya, nyamperin orang yang seperti itu. Sholatnya nggak tumak ninah, tapi mintanya Masya Allah gede. Akhirnya Khalifah Umar juga mengingatkan orang tersebut. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, kemudian ya, ini terjadi Pak ya, di zaman Khalifah Ali, sahabat Ali juga ya. Sampai Khalifah Umar itu Pak, ketika Khalifah Umar masih jadi khalifah, beliau mengatakan ya, beliau punya firasat Pak. Apa firasatnya? Kalau besok yang jadi pemimpin itu Utsman, orangnya lembut. Tapi kalau yang jadi pemimpin adalah Ali, orangnya ceria. Ya, ceria Pak. Istilahnya kadang-kadang bercanda begitu. Dan akhirnya firasatnya terjadi kan, terbukti yang jadi khalifah setelahnya adalah Utsman, kemudian sahabat Ali. Pernah Pak terjadi di zaman Khalifah Ali, ada orang laki-laki datang kepadanya Pak, melaporkan mimpinya mimpi kurang ajar Pak, ini memang mimpi dari setan ini. Apa itu? Inni ihtalamtu ala ummi ay inni ra'aitu anni azni bi ummi. Wahai khalifah, saya itu mimpinya kok aneh. Saya kok berzina sama ibu saya dalam mimpi itu. Naudzubillah, dari setan Pak itu Pak ya, itu dari setan itu. Akhirnya apa Pak? Akhirnya betul Pak, dihukum Pak. Tapi hukumnya bercanda Pak. Apa hukumnya bercanda itu? Faqala, kemudian sahabat Ali nyuruh pembantu-pembantunya, aqimu bisyamsi wadribu dhillahu hatta zina. Akhirnya bawa keluar ya. Dirikan dia di terik matahari. Betul Pak, orang itu dibawa keluar, diberdirikan di terik matahari. Apa yang terjadi Pak? Sahabat Ali mengatakan, cambuk. Yang dicambuk bukan orangnya Pak, bayangannya. Cambuk bayangannya sebanyak hukuman zina. Cambuk bayangannya, cambuk. Nah, ini kan gimana Pak itu? Karena itu terjadinya di mimpi, maka yang dicambuk adalah bayangan orang tersebut. Nah ini kan apa yang dilakukan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Yang dicambuk adalah bayangannya karena itu mimpi gitu. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, ada seorang tokoh tabi'in namanya Imam Sya'bi.
Imam Sa'bi itu juga ya kadang-kadang bercanda gitu Pak. Sama muridnya kadang-kadang ada candanya. Apalagi kita orang Indonesia Pak ya. Kalau nggak ada candanya itu audien kita, murid kita itu kadang-kadang nggak terlalu suka sama kita kalau kita nggak ada candanya. Serius terus itu kadang-kadang murid kita itu bosen dan sebagainya. Makanya di sini pentingnya kadang-kadang bercanda, tapi bercandanya yang seperti bercanda Rasul yang bermutu begitu. Suatu hari Pak, Imam Sa'bi ini didatangi oleh seseorang. Seseorang itu bertanya, ya, wahai Imam Sa'bi, apa hukumnya, ya, apa hukumnya mengusap jenggot ketika berwudu? Apakah jenggot ini juga harus dibasahi atau gimana? Kemudian Imam Sa'bi mengatakan, tidak wajib dibasahi Mas, cuma jari-jarimu ini kamu basahi dengan air, kemudian kamu selah-selah dengan jarimu. Jenggotmu itu cukup digitukan. Ngeyel orangnya ini Pak. Dia mengatakan akhafu alla taballaha. Tapi kalau cuma saya selah-selahin nanti saya khawatir jenggot saya tidak basah dong Imam. Udah dibilangin gitu masih ngeyel gitu, akhirnya Imam Sa'bi mengatakan, Pak, ya sudah, in khifta fangqaha min awalil lail. Kalau kamu khawatir, kamu selah-selahi, kamu masih takut khawatir kurang basah, ya sudah direndam aja. Direndam semalam Mas gitu. Jadi sebelum wudu direndam aja jenggotnya semalam supaya basah ketika wudu. Nah, yang ngeyel Pak, akhirnya digitukan sama Imam Sa'bi. Ya, karena kalau jenggot tebal dan sebagainya ketika wudu kan cukup diselah-selahkan Pak, selah-selahi, ini dibasahi kemudian diselah-selah. Gitu. Itu kalau mandi, itu kalau wudu. Tapi kalau mandi wajib semuanya harus basah, kalau mandi wajib. Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja mungkin apa yang bisa. Ada satu lagi, Imam Abu Hanifah Pak ya, satu lagi Imam Abu Hanifah. Ada orang tanya kepada Imam Abu Hanifah Pak. Abu Hanifah juga bercanda juga. Ya. Wahai Abu Hanifah, saya kalau saya mandi di sungai, kan saya lepas baju saya, terus saya masuk ke sungai, kemudian saya mandi. Lah ketika saya mandi itu saya menghadap kemana enaknya? Imam Abu Hanifah ngadepnya enak kemana? Loh kalau mandi itu kan bebas Pak ya, bukan istilahnya ngadep ke kiblat kemana saja bebas. Itu ditanyakan Pak. Akhirnya dia dijawab oleh Imam Abu Hanifah. Al-afdal ayyakuna wajhuka ila jihati siyabika li alla tusrak. Ya sudah, bagusnya kamu ngadap ke arah bajumu Mas katanya. Kok gitu Imam? Iya supaya tidak dicolong orang. Kalau dicolong orang kamu nanti keluar nggak bisa pakai baju gimana tuh? Nah itu candanya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ya, yang terakhir Bapak Ibu